Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan modul latihan dari video sebelumnya, yaitu bab 5 mengenai DML. Pada latihan 1, kita diperintahkan untuk memberikan alias dengan cara seperti ini. From nama tabel seperti biasanya. Nah, penggunaan alias di sini difungsikan untuk memberi nama lain pada kolom. Penggantian nama ini tidak bersifat permanen, hanya saat ditampilkan saja. Setelah itu akan kembali ke kolom yang nama aslinya. Perintah berikutnya. Latihan nomor 2. Lakukan perintah berikut untuk menampilkan nama depan, nama belakang, alamat dari tabel pegawai, dan nama departemen dari tabel departemen. Langsung saja. Select nama kolom yang ingin ditampilkan. Kita beri alias. Nama ini adalah nama kolom yang ada pada tabel departemen. Kita beri alias nama underscore departemen. From nama tabel. Nah, di sini sudah digabungkan. Yang kita lakukan tadi adalah menampilkan data dari dua tabel secara bersamaan. Ya, selanjutnya kita beralih ke latihan 3, kondisi where. Kita langsung ketikkan saja perintahnya. Select nama depan, nama kolomnya, alamat, nama alias nama departemen. From nama kedua tabel yang ingin digabungkan. Lalu kondisinya where pegawai 2, departemen. Maaf. Where pegawai 2 dot nomor pegawainya sama dengan atribut yang ada di tabel departemen. Nah, di sini langsung ditampilkan menampilkan nama depan, nama belakang, alamat, dan nama departemen dari masing-masing pegawai yang ada di tabel.
Kita ke latihan 4, klausa order by. Perintahnya sama seperti tadi yang pertama. Yang kedua juga sama. Yang ketiga, titik komanya dihapus. Lalu ditambahi lagi order by nama depan secara ascending. Ascending ini maksudnya mengurutkan dari abjad awal hingga ke akhir secara berurutan. Nah, langsung tampil di sini berurutan mulai dari abjad A, lalu ke E, dan ke R. Jika ingin membalikannya dari R ke A, caranya sama saja. Perbedaannya ada di sini. Yang tadinya ascending kita rubah menjadi descending. Maka akan tampil secara urutan yang terbalik sesuai dengan yang ada di modul. Latihan 5, operator in. Select nama depan, koma nama belakang, koma alamat, from nama tabelnya, lalu kondisi, kita beri koma, dan titik koma. Nah, di sini perintahnya untuk menampilkan nama depan, nama belakang, dan alamat dari pegawai yang mempunyai alamat Sidoarjo dan Surabaya yang ada pada tabel pegawai. Kita enter. Nah, di sini pegawai yang beralamat di Sidoarjo dan Surabaya sudah ditampilkan dengan menggunakan operator in. Percobaan berikutnya, operator between n. Berikut ini untuk menampilkan data tanggungan yang mempunyai tahun kelahiran dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Kita coba. Select bintang from tanggungan. Jangan lupa kondisi where, tambahkan year, tanggal lahir. Tanggal lahir ini adalah nama kolomnya yang ada di tabel tanggungan. Between 1, lalu n, nah, di sini sudah ditampilkan data dari tanggungan yang tanggal lahirnya di antara 1999 dan 2002. Kegunaan between adalah untuk menampilkan nilai yang terdapat di antara dua nilai lainnya. Berikutnya latihan 7. Kita akan menghitung jumlah baris pada kolom yang ada pada tabel.
Contohnya adalah menghitung jumlah data pada tabel pegawai dengan menggunakan kolom nomor KTP. Kita select count. Count ini untuk menghitung barisnya. Nama kolomnya S jumlah pegawai from nama tabelnya. Kita enter. Nah, karena di tabel pegawai ada 7 baris data, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perusahaan tersebut terdapat 7 orang pegawai. Perintah selanjutnya adalah sum. Perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Perintah berikut digunakan untuk menghitung jumlah nilai kolom gaji pada tabel pegawai. Kalau yang tadi itu kan menambahkan jumlah baris, kalau ini menambahkan nilai yang ada pada data. Langsung saja kita coba select sum, nama kolomnya gaji, S total gaji, from nama tabelnya, nah dari semua total ketujuh karyawan yang ada di perusahaan, semua gajinya jika digabungkan adalah 16.800.000. Inilah kegunaan dari kata kunci sum ini. Berikutnya AVG. AVG ini adalah average ya, yang diartikan adalah rata-rata. Jadi kita mencari rata-rata dari suatu nilai. Sama seperti tadi, kita akan mencari rata-rata dari gaji karyawan. AVG alias rata-rata gaji. From nama tabelnya pegawai 2. Nah, di sini akan langsung ditampilkan rata-rata gaji dari keseluruhan karyawan. Ini hasilnya. Berikutnya adalah kata kunci min. Min adalah kata kunci yang digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu kolom pada tabel. Dengan cara select min gaji S gaji terendah from nama tabelnya. Nah, di sini gaji terendah dari seluruh karyawan adalah 1 juta. Lalu bagaimana dengan mencari nilai maksimal? Nilai maksimal sama saja. Hanya saja kata kunci min ini diganti dengan max. Mari kita contohkan. Nah, di sini minnya akan kita ganti dengan max. From nama tabelnya. Nah, gaji tertinggi dari tabel pegawai adalah 5 juta rupiah. Akan langsung ditampilkan. Kita beralih ke latihan 8. Kita tampilkan jumlah pegawai berdasarkan alamat kotanya. Dengan klausa group by. Saya contohkan. Select. Tampilkan alamat.
Lalu kita hitung jumlah alamatnya, jumlah barisnya. Alamat S jumlah pegawai from pegawai 2. From nama tabel seperti biasanya, lalu kita grupkan dengan perintah group by alamat. Nah, di dalam tabel tadi, pegawai yang beralamat di Banyuwangi ada 2 orang, Mojokerto 1 orang, Sidoarjo 2 orang, dan Surabaya 2 orang. Itulah kegunaan dari group by alamat. Group by ini adalah memisahkan penjumlahan dari baris kolom alamat dan juga dipisahkan berdasarkan alamat yang sama. Berikutnya adalah percobaan 9, having. Lakukan perintah berikut untuk menampilkan nomor KTP, nama depan, nama belakang, alamat, dan jumlah tanggungan yang dimiliki pegawai yang lebih dari 1. Langsung saja. Select nama tabelnya, dot nama kolom, lalu nama depan, nama belakang, alamat, dan count tanggungan. Dot nomor KTP pegawai yang ada pada tabel tanggungan. Tutup kurung S jumlah tanggungan. Lalu from nama tabelnya, kondisinya where pegawai 2 dot nomor pegawai yang sama dengan nomor KTP pegawai yang ada di tabel tanggungan. Lalu kita grup. Lalu kata kunci havingnya kita tambahkan having count tanggungan nomor KTP pegawai yang ada di tabel tanggungan. Karena tanggungan yang ada di pegawai saya semuanya 1, kita ganti lebih besar dari 0. Nah, di sini sudah ditampilkan jumlah tanggungan dari masing-masing pegawai adalah masing-masing 1 orang. 1 pegawai menanggung 1 orang.
Berikutnya adalah tugas 3. Kita kerjakan tugas dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Langsung saja. Jika data nama depan, nama belakang, alamat, dan nama departemen diurutkan berdasarkan nama depan secara descending dan alamat berdasarkan ascending. Langsung saja kita coba. Select nama depan, nama belakang, alamat, dan nama dari departemennya. From, nama tabelnya, gunakan order by nama depan. Nama depannya secara descending dan alamatnya kita urutkan secara ascending. Nah, di sini sudah keluar. Kita mulai dari huruf W, kemudian R, G, E, D, dan A. Ini sudah sesuai secara descending. Dan alamatnya ini sebenarnya ascending, hanya saja kolom alamat ini menyesuaikan dengan data nama depan dari masing-masing pegawai. Langsung saja kita ke nomor 2. Tampilkan nama depan, nama belakang, dan alamat pegawai yang alamatnya bukan Sidoarjo dan Surabaya. Seperti ini, select nama depan, nama belakang, alamat, from nama tabelnya, di mana alamatnya kita tambahkan kata kunci not, lalu in, berarti yang tidak termasuk dalam Surabaya dan Sidoarjo. Kita tulis Sidoarjo, Surabaya. Kita tutup. Nah, selain di Sidoarjo dan Surabaya, dalam tabel tersebut ada Rizky Asar ini yang beralamat di Banyuwangi, Dava Ivaldi di Banyuwangi, dan Endarti Wardani di Mojokerto. Berarti ini alamat yang di luar Sidoarjo dan Surabaya. Berikutnya nomor 3. Tampilkan nama depan, nama belakang dari pegawai yang menjadi pimpinan untuk masing-masing departemen. Langsung saja select nama depan, nama belakang, lalu namanya dari departemennya, dan status. Status ini sama dengan jabatan ya. Kita beri alias saja, yang menjabat sebagai pemimpin. From pegawai 2 dan tabel departemen. Where pegawai 2 dot nomor pegawai in, kita beri select lagi, no KTP, from departemen.
Di sini karyawan yang menjabat sebagai pimpinan adalah Ardian, Rizky, dan Endarti. Di sini jabatannya adalah pimpinan. Semuanya sudah ditampilkan. Lalu kita ke nomor selanjutnya. Nomor 4. Tampilkan nomor, nama departemen, dan jumlah pegawai untuk masing-masing departemen. Kita praktekkan. Select nomor, nama, kita count karena ini menghitung baris ya, hitung baris nomor alias jumlah pegawai from pegawai, departemen. Kondisinya adalah where pegawai 2 dot, ini adalah nomor departemen yang ada di tabel pegawai ya. Kita samakan dengan atribut yang ada di tabel departemen, yaitu kolom nomor. Lalu kita grupkan by, digrupkan berdasarkan nomor yang ada di departemen, atribut nomor yang ada di departemen. Kita beri titik koma. Nah, di sini sudah ditampilkan. Di departemen keuangan ada 3 pegawai. Di departemen kehutanan terdapat 1 pegawai dan departemen pengurus terdapat 3 pegawai. Dengan menggunakan perintah berikut ini. Selanjutnya nomor 6. Maaf, maksud saya nomor 5. Tampilkan data pegawai yang tidak mempunyai tanggungan. Langsung saja select from, kita tampilkan semua. Kondisinya where nomor pegawai, kita gunakan not in, kita select nomor KTP underscore pegawai yang ada di tabel tanggungan from tanggungan. Nah, di sini ada seorang pegawai yang tidak memiliki tanggungan. Jadi data nomor pegawainya tidak terdapat di tabel tanggungan. Akan langsung ditampilkan. Wisnu Adiansah yang beralamat di Surabaya. Kita beralih ke soal nomor 6. Tampilkan data tanggungan yang tahun lahir di luar 1999 sampai dengan 2002. Kita coba select nama, tanggal lahir. Dari tabel tanggungan, kondisinya where, kita tambahkan year seperti tadi,
tanggal lahir, karena di luar 1999 kita beri tanda lebih kecil 1999, tambahkan kata kunci OR atau tahunnya, year, tanggal lahir yang di luar 2002, berarti tandanya adalah lebih besar. Nah, di sini akan ditampilkan data dari 2003, 1996, 1980, 1963, dan 1945. Di sini semua tahunnya di luar dari tahun 1999 dan di atas 2002. Percobaan nomor 6 sudah berhasil. Berikutnya beralih ke nomor 7. Tampilkan jumlah pegawai yang mempunyai alamat Surabaya. Itu saja, select, count, kita hitung alamatnya, alias jumlah from, nama tabel, lalu kondisinya where, alamat kita beri sama dengan Surabaya, titik koma. Nah, di sini pegawai yang beralamat di Surabaya berjumlah 2 orang. Percobaannya sudah berhasil. Lalu nomor terakhir, yaitu nomor 8. Tampilkan nomor KTP, nama depan, nama belakang, alamat, dan jumlah tanggungan untuk masing-masing pegawai. Langsung saja. Select nomor pegawai yang ada di tabel pegawai, lalu nama depannya, nama belakang, alamat, lalu count, nomor KTP yang ada di tabel tanggungan. Kita beri alias jumlah tanggungan. Baru from pegawai 2, tanggungan, nama tabelnya, lalu kondisinya where pegawai 2 dot nomor pegawai sama dengan tanggungan dot nomor KTP pegawai. Kita grup by nomor pegawai. Langsung saja. Di sini nomor pegawai, nama depan, nama belakang, alamat dari masing-masing pegawai akan ditampilkan beserta jumlah tanggungannya. Di sini semua pegawai memiliki jumlah tanggungan masing-masing 1 orang. Percobaan nomor 8 sudah berhasil. Karena sudah tidak ada lagi, saya akhiri. Mungkin bisa bertemu lagi di lain hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.